Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai fraud. Apa dan mengapa? Pernah nggak sih dengar istilah fraud? Biasanya kita mendengar istilah fraud ini dalam pembahasan mengenai laporan keuangan, di mana fraud biasanya menghalangi sebuah laporan keuangan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya apa sih fraud ini dan mengapa fraud terjadi? Yuk kita bahas sama-sama. ACFE atau Association of Certified Fraud Examiner menyebutkan bahwa fraud adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain, dilakukan oleh orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung, serta merugikan orang lain. Definisi ini sudah mencakup apa dan siapa yang melakukan. Apa itu adalah perbuatan melawan hukum, sebuah kecurangan. Dia dilakukan dengan sengaja. Oleh siapa? Oleh orang dari dalam atau luar organisasi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya pribadi ataupun kelompok. Dan hal ini merugikan orang lain. Selanjutnya, kita mau tanya, kenapa sih fraud terjadi? Pembahasan mengenai fraud dimulai pada tahun 1940 ketika Sutherland memperkenalkan istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Terdapat 3 perbedaan antara white collar crime dengan street and violence criminal. Di antaranya adalah white collar crime dilakukan dengan lebih profesional. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku fraud pada white collar crime dilakukan dengan lebih canggih, dan kejahatan dari white collar crime lebih terstruktur. Pada tahun 1953, Christie memperkenalkan fraud triangle theory atau segitiga fraud. Terdapat 3 faktor yang memicu seseorang untuk berbuat kecurangan atau fraud. Pertama adalah rasionalisasi atau regionalization. Seseorang merasa bahwa fraud adalah hal yang wajar untuk dia lakukan, sehingga dia merasionalisasi perbuatannya. Tidak ada yang salah dengan fraud, karena dia mempunyai alasan. Misalnya, dia pantas mendapatkan penghargaan dari perusahaan, atau dia merasa bahwa hal itu memang seharusnya dilakukan. Yang kedua adalah pressure atau tekanan. Artinya, dia mempunyai dorongan untuk melakukan hal tersebut, entah itu dari dalam dirinya atau dari paksaan pihak luar. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Hal ini berkaitan dengan kedudukan atau jabatan seseorang. Ketika dia mempunyai jabatan yang lebih tinggi, peluang yang dia dapatkan akan lebih besar untuk melakukan kecurangan. Pada tahun 1984, Albrecht, Ho, dan Romney memperkenalkan fraud scale theory. Ini perkembangan dari fraud triangle theory. Teori ini mengukur kemungkinan terjadinya fraud berdasarkan tinggi rendahnya faktor dalam triangle theory. Tetap saja yang diperhitungkan adalah faktor yang tadi, rasionalisasi, pressure, dan opportunity. Teori ini menjelaskan kemungkinan terjadinya tindakan fraud atau kecurangan dengan cara mengamati tekanan, kesempatan, dan integritas dari pelaku yang akan melakukan fraud. Apabila seseorang memiliki tekanan yang tinggi, kesempatan yang besar, dan integritas pribadi yang rendah, maka kemungkinan terjadinya fraud akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Pada tahun 1999, terdapat teori baru, yaitu Gown Theory. Teori ini diperkenalkan oleh Bologna, dan biasanya kita temukan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kasus korupsi. Dalam teori ini disebutkan bahwa seseorang melakukan fraud dengan dipicu dari 4 faktor penting, yaitu greedy, opportunity, needs, dan exposure.
Greedy artinya serakah atau tamak, yaitu keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Hal ini berhubungan dengan moral seseorang. Opportunity, seperti yang kita bahas, adalah kesempatan atau peluang. Peluang ini tergantung pada tingkat kedudukan juga. Jadi, ketika jabatan seseorang semakin tinggi, dia mempunyai peluang yang semakin besar untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak dapat menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan sebuah kecurangan. Yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Ketika sebuah fraud terungkap, jika tidak dibarengi dengan sanksi, maka bisa jadi akan memicu fraud-fraud selanjutnya. Di tahun 2004, Wolfe dan Hermanson memperkenalkan Fraud Diamond Theory. Teori ini sebenarnya mengambil dari Fraud Triangle Theory yang sebelumnya sudah kita bahas. Tapi dalam teori ini, dikatakan bahwa seseorang itu melakukan fraud dalam jangka panjang ketika terdapat 4 faktor penting, yaitu rationalization, pressure atau incentive, opportunity, dan capability. Opportunity tadi dijelaskan bahwa berupa posisi atau fungsi otoritas seseorang di dalam organisasi. Semakin tinggi, maka akan semakin besar peluang dia untuk melakukan sebuah kecurangan. Capability itu adalah kapasitas seseorang untuk memahami dan mengeksploitasi sistem akuntansi atau pengendalian internal dalam organisasinya. Jadi semacam kecakapan dia dalam menguasai sistem yang ada dalam sebuah entitas. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Ini kembali lagi sih di Fraud Triangle Theory. Rasionalisasi ini adalah keyakinan atau pembenaran bahwa dia melakukan fraud itu tidak masalah dan dia nggak akan terdeteksi juga karena ya dia mempunyai alasan-alasan benar untuk melakukan fraud. Yang keempat adalah pressure. Pressure atau tekanan tadi sudah kita bahas ya, adalah sebuah tekanan yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Tekanan ini bisa berupa deadline atau mungkin ketidakpuasan dia terhadap gaji atau paksaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 terdapat teori baru lagi dijelaskan oleh Crow. Dia mengajukan teori yang bernama Fraud Pentagon Theory. Ada segi 5 di situ. Sebenarnya basicnya sama dengan Triangle Theory, yaitu rasionalisasi, pressure, opportunity. Tapi ditambahkan lagi 2 faktor oleh Crow, yaitu kompetensi dan arogansi. Apa itu ya? Sebenarnya kompetensi itu maknanya sama dengan capability yang tadi dijelaskan dalam teori Diamond Fraud ya. Kompetensi dan kapabilitas merupakan kemampuan karyawan atau seseorang untuk mengabaikan kontrol internal, tapi dia tahu celah-celahnya di mana dalam sebuah sistem. Kemudian arogansi itu sebenarnya sama kayak greedy tadi sih. Dia adalah moral atau integritas seseorang. Dia merasa bahwa dia memegang kontrol atas sebuah sistem, sehingga dia bisa seenaknya melakukan kecurangan. Dia punya sikap superioritas atau arogansi atas hak yang dimilikinya. Tadi berhubungan juga dengan peluang ya, karena biasanya seseorang yang punya kedudukan lebih tinggi, nah ini peluangnya lebih besar, dan arogansinya juga biasanya lebih tinggi. Perkembangan terbaru dari teori fraud dikemukakan oleh Fosinas pada tahun 2016. Dia mengemukakan hexagon theory yang menyebutkan bahwa fraud dipicu oleh 6 faktor yang terdiri dari rasionalisasi, opportunity, pressure, collusion, capability, dan ego atau arrogance. 3 faktor yang awal tadi sebenarnya mengambil dari Fraud Triangle Theory yang pertama kita bahas. Dan 2 faktor lain yaitu capability dan arrogance itu sebenarnya juga sudah masuk di Pentagon Theory milik Crow yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya.
Fosinas menambahkan satu faktor lagi yaitu collusion. Collusion itu apa? Menurut Fosinas, kolusi itu merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak, di mana pihak yang tertipu itu ada 2 atau lebih orang. Untuk satu pihak yang bertujuan mengambil tindakan lain dan beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya. Nanti akan dibahas apa saja sih yang masuk di collusion ini dan mengapa dia memicu terjadinya fraud. Tapi mungkin di video selanjutnya ya. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menarik kesimpulan. 1. Fraud adalah kecurangan yang disengaja dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, fraud disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu rasionalisasi, kesempatan, tekanan, kapabilitas, kolusi, dan arogansi seseorang. Yang ini saya ambil dari teori terakhir yang dikemukakan oleh Fosinas tadi ya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.